Okay, we are live. Hai all, semoga semua berkabar baik di rumah masing-masing. Terima kasih pertama-tama udah stay di rumah dan berkontribusi melandaikan kurva COVID-19. Dan terima kasih banget yang udah setia untuk stay tune karena memang live yang kedua malam ini kita harus mundurin sedikit karena ada Earth Hour. Kita mau support Earth Hour kan. Dan selamat datang di Bicara Sinematografi sesi kedua malam ini. Semoga di sesi pertama yang tadi berdampak positif ke kreativitas dan produktivitas kita semua walaupun kita semua ada di rumah. Perkenalkan, saya Dina Wirasti. Malam ini saya akan ngobrol-ngobrol nih sama salah satu peran yang menurut saya paling penting di dalam filmmaking. Dan saya sebagai aktor juga kalau kerjanya tuh dekat sekali sama mereka. Mereka adalah sinematografer. Dan menyambut Hari Film Nasional yang sebenarnya jatuh pada tanggal 30 Maret 2020, dan sebenarnya ngelihat pesatnya perkembangan film nasional, Indonesian Cinematographer Society atau ICS bekerja sama dengan ADM Teknologi. Kita semua punya program live streaming roundtable discussion yang tujuannya mudah-mudahan bisa mendorong posisi sinematografi sebagai bagian dari ilmu pengetahuan. Jadi buat teman-teman followers yang mau belajar dan mau tahu sih apa sebetulnya esensi dari sinematografi di dalam filmmaking, dan kalian bisa belajar langsung atau nanya-nanya langsung ke para sinematografer profesional tanah air. Kali ini kita semua masih berbicara bagaimana penyampaian cerita dalam bentuk visual atau visual storytelling ke dalam sebuah film, tentunya juga dari sudut pandang seorang sinematografer. Saya mau memperkenalkan dulu teman-teman saya yang ada di sini, yang udah standby, udah malam mingguannya kita ngobrol-ngobrol ya teman-teman ya. Ada Amalia Trisnasari, ICS yang biasa dipanggil Lia. Hai Lia. Halo, selamat malam. Selamat malam. Lia ini sinematografer dari Tabula Rasa dan Aruna dan Lidahnya. Yang kedua ada Aga Wahyudi. Hai Mas Aga. Halo. Sinematografer dari 22 menit dan Cita-Citaku Setinggi Tanah. Ada Batara Gumpar yang kami di sini akan manggilnya Marcel ya. Jadi iya, Marcel. Followers jangan bingung kalau Batara Gumpar akan dipanggil Marcel, sinematografer dari Posesif dan Sebelum Bibis Menjemput. Ada juga Padri Nadeak yang kita sebut juga Bang Ucok. Saya kerja sama Bang Ucok dari beberapa tahun yang lalu, kapan kawin ya Bang ya, sudah lama. Selain itu Bang Ucok juga bikin Dua Garis Biru yang hits banget dan sangat revolusioner kalau menurut saya, and of course Hit and Run. Yang terakhir ada Bella Pengabdian, sinematografer dari Kenapa Harus Bule dan Halustik. Halustik adalah TV seri ya Bel? Betul. Yes. Oke. Apa kabar semuanya, gimana di rumahnya aja? Ya, Di rumah banget nih. Di rumah aja ini. Di rumah banget. Tapi nggak apa-apa ya, mesti semangat ya. Diskusi-diskusi kayak gini kayaknya yang bisa bikin kita tetap terstimulasi untuk berpikir kreatif gitu. Pertanyaan pertama ya teman-teman, sebenarnya visual storytelling tuh apa sih? Maksudnya pada dasarnya what is visual storytelling? Bel, ngomong Bel. Mungkin Bella bisa jawab, Bella. Oke, baik. Ini sebagai opening ya. Mungkin kalau bisa disederhanakan dengan bahasa yang paling mudah, kita tuh sinematografer tuh kan penerjemah bahasa teks ke bahasa visual ya. Maksudnya kayak sekarang kita ngobrol, kita sama-sama ngerti karena kita bisa bahasa Indonesia gitu. Nah, saat kita berusaha untuk ngobrol sama audience gitu, sama sesama rekan kerja, kita menggunakan bahasa visual. Nah, mungkin di konteks itulah visual storytelling yang kita lakukan sebagai seorang sinematografer. Oke. Ya nggak sih? Oke. Ya, betul. Jadi intinya kalau menurut gue sih storytelling tuh kita kan bercerita. Nah, sebelum kita bercerita, kita harus tahu dulu bahasanya apa. Intinya sih kayak gitu kalau dari gue. Nah, bahasanya itu ya kita mungkin semua belajar di rumah masing-masing untuk mempelajari bahasa-bahasa itu. Bener, Ucok. Gitu. Gimana Bang Ucok? Benar. Tapi kalau buat visual storytelling tuh kayak apa ya?
kita kan sebagai DP jadi konsultan gambar buat seorang sutradara ya. Jadi kita berusaha menerjemahkan bahasa tulisan ke dalam bahasa gambar. Itulah kira-kira. Bahasa tulisan yang kita semua sudah terima dari bentuk skenario ya, tentunya ya. Yep. Berarti berarti nomor satu adalah hubungan kerja antara DP atau sinematografer, yang juga di sini kalau teman-teman followers mau tahu kenapa kita nyebutnya DP, karena director of photography gitu. Teman-teman DP sama director berarti bekerja sangat intens kan di dalam preproduksi, syuting, dan post production biasanya ya. Ya. Tuh. Nah, itu sebetulnya apa aja sih cara-cara atau bagaimana salah satu bukan siasat sih, tips and trick kalian untuk bisa menerjemahkan skenario ke dalam layar lebar gitu ya, maksudnya hasilnya nanti jadi film di bioskop gitu. Boleh di-share nggak? Mbak Lia. Aku ya, oke. Kalau aku dari skrip pertama, I have to love the story first gitu. Aku harus suka dulu sama skripnya itu sebelum aku ngebedah bagian-bagian yang nanti jadi tugasku di lapangan gitu. Setelah aku suka sama skripnya, aku tuh berusaha selalu buat ketemu sutradaranya dan tahu isi di kepalanya apa sih gitu tentang skrip ini gitu. Jadi aku samping dulu mauku, aku lebih memilih pengen tahu dulu dari otak si bapak sutradara atau ibu sutradara ini garis besar yang pengen dia sampaikan apa gitu. Baru dari situ aku coba dari sisi sinematografi ya, maksudnya menyamakan atau memberi ide lain gitu untuk menyamakan visi dan misi dengan sutradara gitu. Mungkin yang lain ada yang mau nambahin, ada yang punya cara lain gitu, atau poin lain yang mungkin diambil dari skrip gitu pada saat skripnya dibedah. Itu sih mungkin Bang Ucap. semuanya sama ya. Ritme. Sorry, ini kayaknya koneksinya agak putus-putus. Boleh diulang tadi? Mas Aga yang ngomong tadi ya? Ya, agak. Ya. Ya, gimana Mas Aga? Dasarnya aku rasa teman lakukan yang sama. Kita ketemu sama director dan segala macam. Ya kalau kayak aku pribadi juga kebetulan aku ada sedikit kasus yang berbeda. Aku lebih sering bekerja sama director iklan misalnya, yang sebelumnya dia berproduksi di iklan kesehariannya, misalnya kayak Eugene Panji atau Rizky Baki. Nah, di sini yang harus aku punya maksudnya kita berdua paham bahwa aku dan sutradara paham bahwa kita punya sesuatu project yang berbeda lagi. Secara pendekatan kita itu harus lebih intens lagi. Kayak aku harus lebih tahu perspektifnya dia yang mau dibangun apa, rasa yang dibangun apa, terus dari yang aku tawarin atau color yang aku iniin sesuai apa enggak. Nah, ini akan lebih aku bakal lebih banyak waktu untuk sering ketemu kayak ngopi yang dalam kondisi santai. Nah, sebelum kita ketemuan, kita memang harus baca dulu skenarionya, aku plot lagi semua, ya kan, di titik mana nanti ada dramatisasi yang tinggi atau ada konflik atau ada apa, tokoh si pemeran utama dan ini seperti apa nanti kita mau tampilkannya. Jadi yang diharapkan adalah kalau tadi kita bicara pertama adalah visual storytelling, ya kan, ya jadi dengan bahasa mudah, ya kan, karena dari gambar, warna dan sound itu menjadi satu bahasa yang mudah dipahami atau dimana penonton, kayak gitu sih. Oke. Mungkin kalau yang lain buat Marcel. Mas Marcel,
Sebelumnya Mas Marcel bikin Sebelum Iblis Menjemput kan, maksudnya kita tahu kalau itu genre-nya it's a unique one gitu, kayak horror tapi slasher tapi juga it's a thriller juga gitu. Ada bedanya nggak sih sebenarnya genre yang ini maksudnya dari posesif terus ke Sebelum Iblis Menjemput, kontras banget gitu. Itu gimana tuh Mas? Sorry, tadi gimana? Ada bedanya apa? Sorry, putus soalnya. Ada. Halo? Kedengeran nggak? Ya. Sekarang kedengeran nggak? Oke. Tadi Aku putus-putus. ulang ya Iya, pertanyaannya ya. kedengeran. Iya, aku ulang pertanyaannya ya. Kalau buat Mas Marcel, dari posesif ke Sebelum Iblis Menjemput kan ini dua film yang genre-nya beda banget. Secara visual, apa sih yang membedakan di praproduksinya gitu sebelum masuk ke syuting? Beda genre, beda preps atau enggak? Maksudnya beda genre, beda trik atau beda cara atau enggak? Oke, paham. Cek. Ini nyangkut ya semuanya. Nggak, bisa. Intinya sih, oke. Sebetulnya kalau kita bicara sih foto aku ngerjain posesif tuh kelihatan dari director sama produser tuh cukup menarik. Yaitu bertanya dulu sejarah percintaan zaman SMA aku tuh kayak gimana. Nah akhirnya kita baca skripnya lalu deket juga, kayaknya ngerti nih ngerjainnya gitu. Jadi pendekatan as a DP waktu ngerjain posesif tuh sebetulnya lebih kayak apa ya bilangnya, ini deket gitu, rasanya deket sama pengalaman pribadi. Nah waktu ditawarin Sebelum Iblis which is sama Timo, itu memang waktu itu ada sedikit perkenalan sebelumnya. Waktu itu aku sempat ganti jadi second unit kamera buat Nightcam for Us lah. Akhirnya ketemu sama Timo, terus ditawarin lah Sebelum Iblis Menjemput ini. Terus as a DP ngelihatnya cerita yang sebetulnya ya saya sih nggak pernah ya ketemu sama setan ya atau ketemu sama ibu. Cuman as a DP iya itu ngeliat kayak ini challenging nih, ini menarik nih, ini challenge. Dan aku tuh secara visual juga suka di challenge gitu. Maksudnya waktu posesif makanya bisa beda banget sama Sebelum Iblis ya karena approach yang berbeda sebetulnya, karena dua director yang beda juga cara pengerjaannya gitu lah kurang lebih. Oh, that's nice. Berarti Bang Uta ngerjain Hit and Run juga pasti beda ya Bang sama ngerjain Kapan Kawin atau Dua Garis Biru yang sifatnya sebenarnya romantic comedy yang banyak beauty, banyak shot-shot yang menyenangkan gitu. Sementara Hit and Run menyenangkannya di sisi lain gitu, kayak semuanya serba ya action dan semuanya serba dinamis. Itu gimana Bang? Ya, pada dasarnya sih kalau gue setiap dapat film pasti tiap film punya treatment yang beda-beda lah. Jadi yang paling pertama ketika gue dapat film tuh biasanya minta dikirimin skenario, gue bikin treatment visual dulu sendiri. Setelah itu gue udah bikin semuanya, gue baru minta ketemu sama director. Ketemu director biasanya sama kayak yang Lia lakuin tuh, maunya apa sih sebenarnya gitu ya, bayangan dia dengan cerita yang dia punya itu pengen dibikin seperti apa. Ketika dia udah cerita itu semua, baru gue akan coba tawarin tuh, berusaha ngebangun bentuk dasar bangunan dari film itu gitu. Karena gue percaya kalau kita udah bikin bentuk bangunan dasarnya kotak, atasnya juga harus kotak gitu. Kalau bikin dasarnya bulat, atasnya juga mesti bulat. Nah itu yang memang sedikit sulit, tapi harus dilakuin gitu. Karena tiap orang punya pengalaman otak kecil masing-masing kan, jadi visual imajinasinya juga beda-beda. Nah justru itu titik yang sangat mengasihkan ketika kita jadi DP untuk melayani sebagai konsultan visual dari seorang director gitu. Makanya setiap film akan nemuin warnanya sendiri, setiap film akan nemuin gerakannya sendiri, setiap film akan nemuin moodnya sendiri. Itu sih sebenarnya kalau gue lakuin selama ini. Yeah, that's very interesting. Memang berarti film adalah karya kolaborasi yang cukup complicated dan ribet ya sebetulnya ya. Ya, tapi masih bisa pakai. Sorry, kenapa? Kenapa Bang? Ya, tapi masih bisa. Tapi kalau sebutlah tak mendapat director yang bisa ya
yang bisa menceritakan isi kepalanya gitu. Tapi gimana kalau ada kasus gitu ya, ketemu sutradara sah berbagi gitu. Oh iya, Kayak jadi mungkin susah ngomong apa yang dia mau. Yang bisa cerita, bisa storytelling gitu, menceritakan maunya apa gitu. Sebagai seorang director, iya. Tapi kadang kita menemukan, wah susah ya ngebedah isi kepalanya sutradara satu ini gitu. Nah, menurut kalian maksudku gimana sih cara? Aku belajar juga ya, maksudnya cara menghadapi ketemu dengan orang yang bisa, bukan karena dia nggak mau berbagi, tapi mungkin ada sifatnya kali yang susah untuk berbagi tentang konsep di kepala dia tuh bagaimana gitu. Mungkin sebenarnya gini kali ya, bagaimana caranya masing-masing elemen atau departemen di dalam film ini menyamakan definisi dari kata-kata gitu kan. Maksudnya misalnya genre-nya buat dia genre drama tuh apa sih, kadang-kadang kan beda tuh definisinya. Jadi mungkin gimana caranya menyamakan persepsi untuk semua berkolaborasi membuat karya sama-sama gitu ya kayaknya. Betul, sebenarnya kalau aku melihatnya kita akan tetap kembali ke skrip ya, tetap akan kembali ke naskah gitu pada awalnya gitu, menggali perspektif siapa sih yang mau kita jadikan dalam penceritaan ini gitu. Nah setelah itu baru kita akan ngomongin act of service kita sebagai seorang DP berdasarkan karakter direkturnya gitu. Jadi yang kayak tadi Bang Ucok bilang gitu, perspektifnya memang kita harus servicing ya sebagai konsultan gitu. Jadi tidak ada yang hanya dengan pemikiran kita, tapi kalau yang tadi pertanyaannya Mbak Lia, pasti akan selalu menarik kalau kita juga bawa ide dalam pertemuan dengan director gitu. Jadi saat kita udah siapin beberapa konsepsi visual menurut kita sebagai seorang DP, nah biasanya itu akan lebih bisa nge-breakdown, perbedaannya di sini, persamaannya di sini gitu. Gitu sih. Oke, kalau buat Bella, di sini kan Bella salah satu yang sudah membuat feature film buat film bioskop gitu sama film seri, TV series gitu. Mas Marcel juga bikin TV seri ya, tapi baru selesai syuting ya katanya. Itu beda nggak sih ketika kalian menggodok visualnya? Kepikiran nggak sih, gue bikin adegan ini untuk layar lebar atau feature film yang cuman punya ruang 90 menit, 80 sampai 90 menit untuk menceritakan journey-nya protagonis, sama film seri yang kita kadang-kadang punya 6 sampai 8 episode atau lebih untuk menceritakan apa yang kita mau ceritain gitu. Dan biasanya layarnya nggak sebesar layar lebar dan tidak segelap sinema yang punya cinematic experience dan segala macamnya gitu. Jadi itu ada bedanya nggak ketika kalian menggarap idenya? Kalau gue sih nggak. Dulu deh Bang. Bella dulu atau Mas Marcel dulu silakan. Ladies first. Bella boleh. Itu yang menarik pas Hallustik itu satu series direkturnya 3. Teh Nia Dinata, Tuti Kusnadi. Right. Gitu. Jadi gimana akhirnya IP-nya satu, semuanya satu, production satu tim, cuman direkturnya 3. Jadi itu benar-benar dari awal kita duduk bareng, decide, ini apa yang menarik dari cerita ini gitu. Nah saat itu tuh misalnya bisa sedikit sharing ya, itu kan ngomongin tentang sesuatu yang halu gitu. Nah, secara konsep visual, apa yang menyatukan production Bible kita nih? Harus ada satu bahasa visual yang nyamain gitu. Nah, saat itu kita sepakat di unsur warna. Di unsur warna dalam pencahayaan gitu. Dimana kita banyak banget menggunakan warna sebagai representasi emosi gitu. Nah, itu mungkin yang jadinya storytellingnya tetap bisa terjaga ya, walaupun ada 3 director. Tapi beda-beda cara menghadapi setiap director memang gitu. Dan kalau aku sih ngelihatnya untuk medianya apa, itu aku rasa teman-teman sinematografer yang lain juga setuju gitu. Tidak ada yang terlalu berbeda sih, karena at the end of the day skrip kan yang menjadi patokan kita gitu. Misalnya kita ngerjain feature atau ngerjain series atau ngerjain TVC pun tetap selalu ada storyline gitu, ada sesuatu yang kita harus terjemahkan gitu. Jadi itu tergantung yang ada sih gitu sebenarnya.
Tapi Karena mungkin Marcel. sebenarnya gini sih, kenapa gue nanyain ini? Karena sebagai pemain, kami sering mendapat notes dari baik penyutradaraan maupun sinematografer ataupun teman-teman kamera ya. Kadang-kadang suka ngingetin gitu, Bo, ini layarnya akan gede banget loh. Jadi ketika lo perform dengan banyaknya gerakan atau gerakannya besar, satu, buat asisten kamera susah fokus pulling ya. Dan di layar lebar akan gede banget gitu gambarnya. Jadi maksudnya ini kenapa gue tanya secara teknis sebenarnya gimana sih, Mas Marcel mau nambahin nggak? Kalau gue pribadi sih, kalau gue ngerjain story apa ya bilangnya kerjaan storytelling lah, bahas misalnya TV series atau film gitu, gue selalu pendekatannya sama aja sih, mau ngerjain TV series mau film ya. Dan kalau bisa bicara kayak masalah apa ya, kita bicara wah ini buat platform digital misalnya, kita bicara buat kemarin itu gue buat apa ya, buat view, terus buat bioskop, gue nggak apa ya selalu bilang ya, gue nggak merasa bikin apa ya tekanan ke pemain gue sih. Gue nggak pernah pengen bikin itu sih. Gue pengen mereka tuh bisa ngerasain ruangnya gitu. Jadi, dan kebetulan emang karakter penceritaan gue selalu agak suka dengan lensa-lensa lebar. Makanya banget tuh yang kayak bicara wah ini lo gerakannya gede banget nih gini-gini. Cuman memang ada sedikit di mana kalau kita lagi bicara timing, ya itu baru kita koordinasi sama pemain. Bicara timing kan agak enak tuh ngomongin pacing penceritaan. Intinya kayak gitu Iya, doang. betul. Iya, betul. Bang Ucok, Mbak Lia, dan Mas Aga mungkin ada yang mau nambahin, ditambahkan? Cukup. Cukup jelas ya dari Marcel. Marcel udah oke banget. Oke. Berarti kita semua setuju di sini kalau di dalam pembuatan feature filmmaking atau film bioskop gitu, cinema experience kan penting ya, di mana penonton ikut merasakan perjalanan dari karakter yang sedang ditonton gitu, atau film yang sedang ditonton. Dan film atau sinema adalah karya kolaborasi yang mungkin terkenal paling ribet atau paling rumit di seluruh dunia gitu, yang ada gitu. Elemen yang digunakan juga banyak, departemennya banyak. Nah, kalian sebagai sinematografer, gimana sih, apa proses kalian taking advantage atau mempergunakan elemen sinematografi di dalam adegan atau di dalam visual storytelling? Mungkin Mas Aga mau jawab duluan, silakan. Aku tadi putus-putus apaan? Yang dengar duluan deh. Gimana sebagai sinematografer kalian memakai elemen yang ada di dalam sinematografi untuk mendukung storytellingnya, untuk mendukung visual storytellingnya? Gimana ya? Aku agak bingung juga nih dengan pertanyaan. Kenapa Mas Aga? Sorry. Seorang sinematografer gunakan. Mas Aga, maaf agak putus-putus, sorry ya. Yang lain dulu deh. Aku kayaknya. Oke, tadi ada yang dengar nggak pertanyaannya? Mungkin kalau misalnya aku ini deh sedikit. Jadi aku rasa sih salah satu yang paling krusial dari skill kita itu kan sebenarnya photographic skill ya. Setelah itu baru kita ngomongin problem solving gitu, efisiensi kerja dan lain-lain gitu. Tapi tetap kuncinya adalah photographic skill kita gitu. Jadi bagaimana kita bisa menyederhanakan sesuatu yang kompleks supaya semua orang tuh punya perspektif yang sama. Kalau aku tuh suka pakai analogi, kita itu driver, penumpangnya banyak nih. Tapi kita harus sampai ke satu tujuan yang sama. Nah, bagaimana memaksimalkan semua aspek sinematografi, justru itu yang menjadi challenge dan proses penemuan artistik kita masing-masing gitu. Misalnya, apakah camera movement ini membantu orang bisa berpikir secara linear gitu, atau mengikuti perjalanan gitu. Nah, berarti kamera movement jadi aspek yang menarik gitu.
oh ataukah lighting ini bisa menambah emosi atau perasaan orang gitu. Nah, cuman emang pasti krusial banget sih visual elemen di situ. Mbak Lia mungkin ya langsung disambut. Aku langsung disambut baik. Kalau aku bawa contoh kasus ya, contoh kasus dalam film gitu. Jadi saat kalau ngomongin kolaborasi dan elemen, aku tuh pas sebutlah film Tabula Rasa gitu, karena ada set dapur persentasenya tuh kayak 60% sendiri dalam film gitu. Nah, aku tuh gimana ya cara bikin gak mati gaya gini dalam bikin angle, ngelampuin segala macem gitu. Akhirnya aku kerjasama gini sama art director gitu. Dia membuat sebuah set dapur yang lumayan tertutup menurutku. Jadi sumbernya tuh memang cuma sumber cahaya memang cuma satu gitu. Dan once kita masuk ke ruangan lain nggak ada sumber cahaya sama sekali. Nah saat itu aku berpikir untuk boleh gak ya aku minta sesuatu, maksudnya yang bisa membuat aku nggak mati gaya gitu istilahnya. Akhirnya kita sepakat untuk melubangi genteng istilahnya buat agar cahaya bisa masuk gitu. Jadi aku bisa bikin sesuatu available light gitu. Jadi iya bantuan dari art director saat itu Mas Iqbal gitu. Dan dia pun oke. Karena satu lagi set yang udah kita setujuin warna yang kita pakai untuk set dapur itu adalah coklat tua gitu. Coklat tua. Nah, ini oke, coklat tua. Kita akan nge-shoot makanan di situ. 60% kita akan main di dapur. Akhirnya kita kolaborasi lagi dengan penata busana gitu. Boleh gak ya, maksudnya set background yang akan kita pakai segala macam nih berwarna coklat tua gitu. Jadi bisa gak kalian tuh untuk gimana ya, diobrolin untuk lebih enak di dalam sebuah frame gitu. Maksudnya membantu untuk dari lighting, dari warna itu sendiri gitu biar enak dilihat sih. Nggak semua gelap gitu kan, karena aku ngalamin gitu, maksudnya di dalam dapur sebuah rumah makan saat itu adalah emang chaos. Cuma menyadari bahwa ini untuk diangkat ke sebuah film, kita mau mempercantik dikit gitu. Nah, ya salah satu contoh kolaborasi dan dari elemen sinematografi adalah itu gitu dalam film Tabula Rasa. Gitu, dan pastinya memang di dalam kolaborasi itu memang harus gayung bersambut kayaknya ya teman-teman kan, itu yang bikin filmmaking itu menarik banget gitu. Ya nggak Bang? Ya, betul. Tapi emang paling banyak sih sebenarnya kolaborasi kita tuh untuk urusan framing dan segala macam tuh sama teman-teman artistik gitu. Jadi banyak hal yang bisa kita buat di dalam frame itu dapat bantuan dari teman-teman art gitu. Kalau unsur-unsur sinematografi dalam sebuah film yang kita bikin pasti selalu kita tawarin sih ke director. Banyak hal misalkan kayak ada scene yang kita pengen perasaan penonton kejepit, kita bikin frame, kanannya ada foreground, penonton ada pemain ada di sebelah kiri kecil. Itu biasanya kita tawarin gitu, dan unsur-unsur gerak untuk mendukung mood dari scene itu sendiri itu sering banget kita tawarin ke director. Gerak nih maksudnya kamera movement kayak apakah mau dijadiin handheld atau track in atau dia bergerak terus gitu betul. Ya? Oke. Mas Marcel? Kalau ngomongin elemen dan kerja sama tim art, misalnya gue bicara dikit pas sebelum Iblis, gue inget banget tuh gue bicara karena gue inget adegannya nanti si ibu ini yang main kalau nggak salah Mbak Karina Suwandi itu bakal kesedot ke dalam pintu, lalu dia akan keluar lalu berubah jadi semacam monster atau apalah itu. Gue inget banget terus bicaranya Timo bilang wah dia bakal naik ke atas dinding sini nih ke plafon ini nih ke ceiling. Terus gue ingat banget sebenarnya bahasa horor kan selalu lampuin dari bawah, sesimpel itu aja. Tapi tadinya tuh selalu lampuin dari bawah, setan pasti serem. Oke. Terus gue bilang sama tim art gue, boleh nggak ya di samping pintu ini kita taruh semacam
lampu gitu, lampu yang nanti waktu dia keluar itu ketabrak lalu jadi sebuah motivasi lighting ya pada saat dia naik ke atas dan menambah kesan efek serem di Mbak Karinanya, tapi juga tetap kayaknya tetap datangnya dari yang dari ruang yang udah ada. Nah itu menurut gue sebuah elemen-elemen yang bisa kita pakai sih dan kerjasama dengan art, kurang lebih seperti itu lah. Iya, jadi memang komunikasi dari satu departemen dan departemen lain tuh penting banget ya. Iya. Dan memastikan ketika kita di tempat yang sama atau like we're on the same page untuk menuju ke adegan mencapai visual yang mau sutradara kita sampaikan gitu kan ya. Nah, aku sebenarnya penasaran sama satu hal nih, maraknya dunia digital dan OTT belakangan ini ya. Sebenarnya mungkin sedikit banyak pertanyaannya sama yang tadi. Itu gimana sih? Sebenarnya teknologi analog ke digital dan media yang tadinya pakai seluloid, kita masuk bioskop, punya real film. Mungkin kalau followers di sini pernah nonton Janji Joni gitu, kurang lebih bioskop tuh gitu. Maksudnya satu film itu dibagi beberapa reel, lalu ada di atas yang pakai proyektor, dia memutar filmnya gitu. Kalau sekarang kan udah enggak, semua sekarang serba cepat, semua sekarang serba instan gitu. Buat para sinematografer di sini itu menjadi advantage, membantu, atau itu jadi malah justru kendala sih sebetulnya? Gue pribadi sih gue suka OTT. Gue pribadi ya, ini ngomong pribadi ya. Gue agak kurang suka lagi nonton bioskop. Entah kenapa gue sering banget ketemu orang-orang yang kayak nggak penting gitu. Gue nggak menikmati silentnya nonton film lagi di situ. Entah kenapa gue nggak ngerti. Mungkin kita harus bicara di tempat lain lah, masalah etika menonton film bersama gitu. Jadi akhirnya kalau menurut gue OTT sih ya menjawab kegelisahan gue kalau nonton di bioskop kadang-kadang itu doang. That's very interesting. Jadi sebetulnya perkembangan yang sangat pesat ini berpengaruh nggak sama proses penciptaannya? Menurut gue sama aja sih. OTT buat film semua sama aja. Approachingnya menurut gue sama aja. Karena kita kan basicnya DOP buat ngebantu visual storytelling, ada skrip yang mau kita ceritakan. Which is semua sama aja. Mau platformnya apa aja, menurut gue nggak akan bikin perbedaan satu sama lain sih. Kalau lebih kayak gitu. Mungkin ada yang mau nambahin, Bang Ucok? Ya boleh gue nambahin. Kalau secara konsep visual sih pasti akan sama aja gitu. Paling yang ngebedain kita ketika kita bikin buat TV, OTT atau bioskop tuh masalah framing ya, karena kan ujungnya media visual yang akan ditayanginnya itu yang akan pengaruh ke cara bagaimana kita memframe atau kita memilih lensa dalam setiap shot. Itu aja sih paling yang ngebedain kalau menurut gua. Jadi sebenarnya kendala ya silakan Bella. Selain framing, cutting juga jadi sesuatu yang menurutku bisa agak sedikit berbeda ya. Karena kalau kita ngomongin sesuatu yang lebih panjang gitu, biasanya kita akan ngomongin, oh ini ada long take ya di sini gitu. Tapi kadang-kadang kalau misalnya OTT ini ada tuntutan, karena attention span orang jauh lebih cepat kalau ngeliatin screen. Jadi mereka lebih suka ngelihat sesuatu yang cut-nya agak sedikit lebih cepat gitu. Nah itu juga ya kayak tadi yang Bang Ucok bilang gitu. Jadinya framingnya kita juga harus beda. Camera movement-nya harus sedikit lebih adjustment, tapi mindset-nya sih sama sebenarnya. Mindset problem solving-nya Berarti kendala yang ada di lokasi syuting sebenarnya sama-sama aja ya. Dan maksudnya kita semua di sini tahu pasti lokasi syuting kan punya kendala gitu. Ada nggak sih tips and trick kalian sebagai sinematografer mensiasatinya tuh gimana? Pasang musik dangdut. Biar mood nggak turun berarti itu ya. Itu gue banget. Speaker Bluetooth speaker standby on set gitu ya.
Iya, karena sebenarnya kebersamaan kita di set itu Oke. penting ya teman-teman ya. Karena again filmmaking adalah karya kolaborasi, jadi ketika semua happy, ya semua akan happy juga gitu kan. Um, Iya betul. Seru banget ngobrol-ngobrolnya, tapi kita di sini harus break dulu untuk stop streaming sebentar. Nanti akan lanjut lagi, ada beberapa pertanyaan dari aku dan kita akan ngebuka pertanyaan dari followers yang mau bertanya. Silahkan. Mudah-mudahan internet Mas Aga abis ini udah oke, jadi kita bisa ngobrol-ngobrol sama Mas Aga ya. Oke. Siap. Oke, kita break dulu ya teman-teman ya. But stay tuned followers, nanti Oke. kita akan live lagi, akan menyambung pembicaraan kita.